selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, kita masuk dalam pelajaran sejarah. Seperti biasa, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan Kalisa dipimpin aku. Berdiri. Silakan duduk. Sudah siap untuk menerima pembelajaran yang baru? Rapikan dulu dari meja. Oke. Nah, hari ini kita akan masuki materi yang baru, tapi sebelumnya saya akan absen dulu untuk melihat kehadiran anak-anak ibu semuanya. Dengarkan absennya ya. Angel, Asmira, David, Dea, Elgin, Ervando, Evarina, Fatia, Ijin, Randy, Gabriel, Nancy, Kalisa, Arsyad, Indah, Nasya, Naya, Radit, Raja, Rizky, Salsa, Timo, Raja, Tio, Ada, Bu. Ye, Isya, Gilang. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, sebelumnya saya mau kita review dulu ya materi kita yang sebelumnya. Siapa kira-kira yang masih ingat apa materi kita yang minggu lalu? Oke, silakan Nancy.
dan waktu dalam sejarah, ya. Manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, sebelumnya Ibu ingin sampaikan, seandainya kalau ada orang yang bercerita, entah Ibu itu bercerita ya, Ibu bercerita, Ibu melihat satu peristiwa tawuran, Ibu ceritakan sama kalian, Ibu melihat satu peristiwa tawuran antara anak sekolah yang nanti mengakibatkan banyak sekali korban luka-luka. Ya, saya ceritakan. Tadi Ibu lihat loh di sana ada tawuran antara anak sekolah, mengerikan sekali, korbannya banyak. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian? Kalau Ibu ceritakan seperti itu, silakan. Apa kira-kira pertanyaan kalian yang muncul kalau Ibu ceritakan, tadi Ibu ada lihat di sana pertawuran antara anak sekolah. Kira-kira apa pertanyaan kalian yang muncul? Oke, silakan Arsyan. Pertanyaan itu yang mungkin yang muncul, kenapa tawuran bisa terjadi? Oke, kenapa tawuran itu bisa terjadi, Bu? Itu pertanyaan si Arsyan. Kira-kira yang lain, kamu Timo, apa kira-kira pertanyaanmu kalau Ibu ceritakan tentang terjadinya tawuran? Kapan terjadinya? Kapan kejadiannya, Bu? Gitu. Apalagi kira-kira? Nah, silakan Gabriel. Di mana kejadiannya? Oke. Kapan terjadinya, Bu? Di mana kejadiannya, Bu? Kayak mana terjadinya? Apa lagi kira-kira pertanyaannya? Ada pertanyaan lain? Raja, kamu mau nanya apa kira-kira kalau saya ceritakan tentang itu?
Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi. Seruni, Daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang, juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya. Hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Dulu, awak bicarakan dulu pada ibu Seruni. Tidak bisa. Kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji? Ayah Seruni bingung, namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Seruni harus dijodohkan. Jika tidak, kita dapat bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendirian ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali, si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun, Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat si Doli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-endus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing-tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki, anjing kesayangannya. Tolong Toki! Tolong! Toki, tolong Toki! Namun, Toki hanyalah
berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni terperosok. Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar salib-salib suara anak kita yang berkata, "Parapat, parapat batu. Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melompat ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusul putrinya. Bu, pegang mobil ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita. Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya. Benar Pak, lubang ini sangat dalam dan gelap. Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tepi-tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa Parapat, Parapat, dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni nama Parapat. Kini, Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Dan ini video kedua, nanti kan bandingkan ya yang tadi dengan video yang ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, jadi tadi kalian kan sudah melihat dua tayangan video antara legenda Batu Gantung dengan pembacaan teks proklamasi Indonesia. Nah, sekarang silakan diskusikan di dalam kelompok masing-masing kira-kira apa perbedaan antara dua video isi video ini ya, isinya ya. Apa perbedaan antara dua isi video ini? Apa perbedaan antara legenda Batu Gantung dengan video pembacaan teks proklamasi? Oke, nah silahkan didiskusikan. Saya kasih waktunya sekitar 10 menit. Setelah itu nanti silahkan dibacakan perwakilan setiap masing-masing kelompok. Oke, silahkan dibacakan.
sebenarnya alamatnya cuma dikasih tahu dia di Danau Toba, dan juga waktunya dia hanya dikasih tahu pada zaman dahulu, jadi dikasih tahu waktu yang akurat. Baru kalau cerita yang kedua itu tentang proklamasi, dia dikasih tahu waktunya dan tempat terjadinya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Tadi sudah? Oke, silakan. Ayo, Kalisa. Pada hasil pengalaman kami pada video pertama tadi, yaitu dalam cerita pengisian informasi yang dengan bermuatan lokal. Biasanya tuh ditunjukkan hiburan atau pendidikan moral. Di video kedua yaitu video proklamasi itu berisi peristiwa nyata sejarah Indonesia, yaitu pada proklamasi kemerdekaan yang itu selalu menginformasikan dan melakukan nasionalisme. Oke, jadi kalau kelompok Kalisa dia melihat dari sisi manfaatnya. Kalau legenda itu katanya Bu untuk menyampaikan norma-norma ataupun aturan-aturan adat gitu ya. Yang kedua itu dia untuk membangkit, video kedua itu untuk membangkitkan nasionalisme. Nah, jadi dari dua video tadi bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan dari unsur ataupun hal-hal yang terkandung di dalamnya, gitu ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, jadi dari dua video itu tadi kita sepakati bahwa yang pertama itu tadi adalah sebuah legenda yang tidak nyata, peristiwa yang tidak nyata. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada unsur waktunya, unsur ruangnya atau tempatnya dan juga tokohnya. Nah, sedangkan yang video yang kedua proklamasi itu ada di skip. Oke, nah ada tiga hal yang membuat bahwa ternyata video kedua itu adalah peristiwa sejarah. Kenapa? Karena di dalam video yang kedua itu tadi ada tiga unsur yang dipenuhinya. Yang pertama itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusia atau tokoh di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pemahaman tentang manusia, ruang dan waktu. Oke? Nah, jadi apa rupanya itu? Waktu. Jadi dalam peristiwa sejarah itu harus ada unsur waktunya, Nakku. Ya, kapan terjadinya satu peristiwa sejarah? Makanya tadi kan di awal pembelajaran Ibu sampaikan kalau Ibu bercerita tentang peristiwa tawuran, apa kira-kira yang kalian tanyakan? Tadi dijawab sama kawan kamu. Di mana kejadiannya? Kapan kejadiannya? Siapa yang terlibat? Nah, itu kan pertanyaan kalian tadi kan. Nah, dalam peristiwa sejarah dia juga mengandung unsur waktunya. Kapan kejadian peristiwa itu? Makanya tadi yang di legenda dia tidak dimasukkan, kalian bilang itu tidak real, tidak nyata atau fiksi kalian bilang tadi. Kenapa? Karena di dalam penyampaian ceritanya dia bilang pada zaman dahulu kala, ya, pada zaman dahulu kala. Jadi kan kalau legenda biasanya di suatu waktu, di sore yang indah, di suatu pagi, nah itu dia kan, itu tidak menunjukkan waktu secara akurat. Lalu kalau dari segi waktu ini kita bisa melihat konteks sebelum peristiwa itu terjadi ada apa rupanya? Kenapa bisa muncul peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan? Ada apa rupanya sebelumnya? Lalu setelah peristiwa itu, proklamasi itu, apalagi cerita selanjutnya? Nah, itu kita bisa lihat dari segi waktunya. Nah, unsur kedua dalam sejarah itu adalah ruang ataupun tempat terjadinya satu peristiwa sejarah, ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari satu peristiwa sejarah, kita harus melihat unsur ruangnya, ya, letak geografisnya. Makanya ini berhubungan dengan pelajaran geografi nantinya. Kenapa bisa terjadi tsunami di Aceh? Nah, dari letak geografisnya nanti itu akan berhubungan. Kalau kita pelajari dari letak geografis berdasarkan ilmu geografinya nanti, oh ternyata
ketiga yaitu manusia, ruang, dan waktu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, oke? Nah, untuk minggu depan saya akan mintakan kalian follow Instagram OSIS Primbana, follow ya. Nah, jadi nanti minggu depan kalian pilih kira-kira dari, kita akan membicarakan, contohnya kita mau bicara tentang sejarah Primbana gitu. Kira-kira dari isi Instagram itu, ya postingan-postingan Instagram itu, kalian pilih nanti beberapa foto atau video di dalamnya yang bisa menunjukkan unsur-unsur dalam sejarah yang bisa digunakan untuk menceritakan sejarah Primbana. Paham maksudnya? Ya, dari isi postingan Instagram OSIS itu nanti kalian pilih beberapa foto atau video, lalu kalian buat dia presentasinya minggu depan. Ya, nanti saya kasih filenya untuk diisi. Kira-kira unsur ruangnya di mana, unsur waktunya yang mana, tokoh atau manusianya yang mana. Nanti akan kita kaitkan untuk materi selanjutnya. Oke ya? Nah, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita menutup materi kita, sebelum menutup pelajaran kita, silakan akses dulu. Apa kira-kira yang bisa pengetahuan baru yang kamu dapatkan setelah kita pelajari ini? Saya lebih tahu tentang sejarah itu apa. Yang dulunya saya itu kira sejarah itu tentang yang lama aja, rupanya sekarang ada unsur-unsurnya. Oke, jadi Arsyad jadi tahu dia bahwa kalau selama ini pemikiran Arsyad itu kalau semua peristiwa yang sudah terjadi itu ya sejarah gitu ya. Mau itu legenda, mitos ataupun kejadian yang benar-benar terjadi, yang penting itu sejarah. Tapi ternyata jadi paham Arsyad bahwa kalau yang namanya peristiwa sejarah itu ada unsurnya, harus ada ruangnya, ada waktunya, dan ada tokoh di dalamnya, gitu ya. Oke, satu orang lagi, silahkan. Ya, Gabriel dulu nanti. Kira di situ aja nanti. Saya bisa lebih tahu tentang sejarah. Yang dulunya di waktu saya belajar sejarah itu ya tentang bagian-bagiannya, tapi saya tidak tahu ada konsepnya, ada bagian-bagian konsep lagi, ada ruang waktu dan manusianya, dan ada melibatkan tentang tokohnya. Oke, terima kasih Gabriel. Jadi demikianlah untuk hari ini nanti. Jangan lupa tugasnya nanti. Ingat minggu depan kalian boleh buka HP untuk lihat Instagram sekolah kita nantinya. Tapi jangan lupa nanti dibuat dia. Nanti saya kasih LKPD-nya untuk memilah-milah kira-kira saat kami mau ngambil foto ini, video ini Bu. Dan nanti saya jelaskan foto dan video itu bagian mananya yang bisa menceritakan tentang sejarah sekolah Primbana, atau bagian mana yang bisa dijadikan sumber untuk mempelajari tentang sejarah Primbana. Oke ya? Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Selamat siang semuanya. Siang.